Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku weton Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Selasa. Kodamnya apa? Nah, ini sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, weton Selasa berkali-kali, tapi ya juga masih ada yang tanya ini gitu ya. Saya kasih pemahaman ya supaya Anda paham. Misalkan ya, teman-teman weton Selasa memiliki kodam pusaka. Ya, seperti ini pusaka ini. Ini bukan pusaka sebenarnya, alat perang. Ya. Ini tumbak. Pusaka itu sebenarnya cuma keris ya. Tumbak itu bukan pusaka. Nah ini jangkung ya. Untuk penjagaan. Ada kodamnya. Kita bicara logika ya. Ini kita tidak bicara gaib lah. Gitu. Kita bicara logika. Ketika pusaka ini ya saya miliki, teman-teman weton Selasa, kira-kira ya kemungkinan besar ya 50% lah. Kira-kira kodamnya ikut saya enggak? Ya pasti ya ikut saya. 50% lah. Gitu. Berarti 50% bisa ikut, 50% bisa tidak ikut. Bisa ikut ketika saya bisa melihat, bisa ikut ketika saya bisa memfungsikan pusaka ini. Memfungsikan kodamnya, bukan memfungsikan pusakanya ini ya. Kita gunakan misalkan untuk kupas pangga, bukan. Tapi memfungsikan sisi-sisi kegaiban yang ada di dalam pusaka ini. Nah, misalkan pusaka ini kan memiliki tuah ya. Memiliki tuah untuk penjaga. Nah, dari mana itu? Ya, dari kodamnya bisa ya, dari kodamnya. Ketika saya pertama kali berinteraksi dengan pusaka ini, dari kodamnya itu memang untuk penjaga. Dari bentuknya ya. Nah, ini lo 3. 1 2 3. Nah, pusaka dengan lo 3 itu memang identik untuk penjagaan. Untuk pagar gaib, pagar badan dan sebagainya. Teman-teman weton Selasa ya, tentunya kan kodamnya kan macam-macam ya. Anda punya pusaka katakanlah lo 3 juga di rumah Anda, entah keris entah tumbak ya, meskipun bentuknya sama dengan yang saya miliki, kodamnya juga beda, makhluk halus yang menempati juga beda. Makanya teman-teman weton Selasa tidak bisa kita menjustifikasi bahwasanya kodam weton Selasa adalah harimau, kodam weton Selasa adalah singa, kodam weton Selasa adalah wewe gombel, kuntilanak, Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Tidak bisa. Ini harus identifikasi Anda sendiri. Ya. Kalau Anda memiliki kodam, tentunya Anda akan bisa berinteraksi dengan kodam itu. Ya. Paham ya teman-teman weton Selasa? Anda ini kalau ingin mengetahui kodam Anda, yuk interaksi dengan kodam Anda. Ya, misalkan ya, ini pusaka ada kodamnya. Nah, kalau saya ingin memiliki kodam dari pusaka ini, yuk saya harus mengenal ini. Kenalan lah, ya, kenalan. Sampai terjalin hubungan interaksi batin antara saya dan pusaka ini. Sampai saya bisa memerintahkan pusaka ini, maka itu disebut dengan kodam, disebut dengan pembantu dari sumber pusaka ya. Nah, sumber kodam itu macam-macam ya. Dari kodam leluhur, dari kodam keilmuan, dari kodam pemaharan ya. Saya ambil contoh dari pusaka ini ya, supaya Anda ini paham benar gitu. Jadi tidak mengkultuskan, oh saya ini memiliki kodam, di rumah saya ini ada pusaka banyak, tapi saya satu pun tidak pernah bisa berinteraksi, tidak bisa melihat makhluk halus yang ada di dalam pusaka, ya berarti Anda tidak memiliki kodam. Ya, yang saya sampaikan tadi loh ya, 50-50. Ya, bisa Anda memiliki, juga bisa tidak, meskipun Anda memiliki kodam pusaka. Bagaimana ketika Anda tidak memiliki pusakanya gitu? Ya, kemungkinan 10%.
Ya, 10% itu manakala teman-teman nonton Selasa ini ahli laku ya, ahli tirakat. Itu Anda ini akan disukai, apalagi kalau Anda sering ya pergi ziarah ke makam-makam leluhur ya. Ya. Di makam-makam leluhur itu banyak pusaka-pusaka teman-teman, pakai pusaka gitu ya. Saya dulu itu ya, ketika masih laku itu pingin saya itu berburu pusaka gitu. Tapi setelah saya tahu sendiri gitu loh ya, oh ternyata banyak pusaka, ternyata mudah gitu. Untuk narik pusaka itu ternyata mudah. Itu malah saya obsesi itu tidak ada, hilang obsesi itu. Kayak apa? Tambah pusaka, tambah wakil kodam, tambah wakil, tambah mumet nih. Oh iya, ya. Jadi teman-teman nonton Selasa, apakah di dalam diri Anda ada kodam atau tidak? Itu sebenarnya adalah ketika Anda bisa berkomunikasi, ketika Anda bisa berinteraksi dengan makhluk halus yang Anda miliki, dengan kodam yang Anda miliki. Kodam ini kan jin, kodam ini kan makhluk halus, kodam itu adalah perewangan, jin, demit, makhluk halus, nah, itu semuanya kodam. Ketika Anda bisa perintah dan makhluk halus itu menuruti perintah Anda, baru itu disebut dengan kodam ya. Lah itu teman-teman ya. Jadi kalau seseorang memiliki kodam pendamping, kodam penjaga, sudah pasti orangnya itu tahu kodamnya. Lah kalau Anda masih tanya, saya ini memiliki kodam enggak? Nah, berarti tidak memiliki kodam. Nah, terus kok saya ini sering merasakan keanehan-keanehan di dalam kehidupan saya? Bisa jadi itu makhluk halus. Karena kodam dan makhluk halus itu makhluknya sama. Yang membedakan adalah kodam itu bisa kita perintah, makhluk halus tidak bisa kita perintah. Baru kita bisa diperintah kalau Anda bisa menundukkan. Ya, ibarat gini teman-teman. Saya ya, ada makhluk halus katakanlah di Banyuwangi, penguasa Banyuwangi. Misalkan seperti itu. Ya. Saya panggil, dia mau melaksanakan perintah saya. Manakala energi saya lebih besar daripada energi tadi. Energi ini energi batinnya ya. Energi batin ini adalah energi kita yang bisa digunakan di dalam dunianya makhluk halus. Bukan tenaga dalam. Tenaga dalam itu masih fisik. Ya, yang seperti di film-film itu masih fisik. Tapi tenaga batin, tenaga rasa, tenaga jiwa, itulah. Sehingga ketika saya panggil katakanlah penguasa Banyuwangi misalnya, itu datang, dan ini kalau saya terus ya interaksi terus ya, saya panggil terus ya, lama-lama jadi kodam saya gitu. Ya, jadi mendapatkan kodam itu ya mudah sebenarnya gitu ya. Sepanjang energi Anda ini kuat ya, energi batin Anda kuat, maka Anda akan mudah untuk mendapatkan kodam. Jadi makhluk halus Anda tangkap, Anda jadikan kodam, Anda perintah, ya sudah dari kodam. Jadi kodam itu bukan berdasarkan weton ya. Weton Selasa Wage, Selasa Kliwon, Selasa Pahing, bukan berdasarkan weton, tapi berdasarkan perjalanan hidup Anda. Ada kodam leluhur, ada kodam pusaka, ada kodam keilmuan, ada kodam pemaharan. Nah, intinya ketika Anda memiliki kodam, Anda harus bisa berkomunikasi. Sama dengan pusaka ini ya. Ya. Sebelum pusaka ini ada di tangan saya sudah berinteraksi dengan pusaka ini. Gelipet ya, di atas saya ini, ular naga. Gelipet. Saya kontak rasa. Saya merasakan loh, ngapain kamu gitu. Tak pikir itu adalah kodam yang saya pernah ketemu ya waktu di makam ya, Untung Suropati ya, Pasuruan sana. Tak pikir kodam itu gitu. Terus tak was-wasno ya. Oh tutu ini beda gitu. Ya. Saya tanya, kamu di mana? Saya ada di pusaka. Pusakanya apa? Tumbak. Lah terus ngapain kamu kok nak muncul di depan saya? Loh, saya ini ya
saya ini memang jodoh Anda gitu. Ngomong seperti itu gitu loh. Jodoh dari mana? Ya memang gitu. Pusaka ini dititipkan sama orang yang Anda ajak bicara gitu. Ya saya baru kenal orang itu saat itu gitu. Pusaka ini. Ya akhirnya ya sudah wis. Tak coba tak tanyakan lah gitu ya. Tak tanyakan bagaimana kronologisnya pusaka, langsung tak tebak jeret. Bagaimana pusaka ini? Ya, pusaka ini bagaimana? Nah, saat itulah langsung diambil, langsung diberikan. Artinya apa? Pusaka itu mencari tuannya. Nah, itu teman-teman. Artinya kotam dari pusaka itu sudah berinteraksi, ya, sudah bisa saya kerjakan, sudah bisa saya fungsikan, sudah bisa saya gunakan, saya perintah juga bisa, walaupun katakanlah pusakanya tidak ada di dalam diri saya. Gitu. Sama halnya dengan pusaka yang ada di sama-sama tumbak juga ya. Di Untung Suropati, Pak Surpan. Ya, itu ada pusaka, ya. Pusakanya juga tumbak. Ya. Jadi ketika pertama saya kali ziarah ke sana, saya lihat Untung Suropati. Nah, ini tidak mungkin lah gitu. Tidak mungkin Untung Suropati muncul seperti ini. Ya. Saya perhalus lagi ya pandangan batin saya, seret. Berubah jadi ular naga. Ular naga sing kecelup lendut itu teman-teman ya, tahu ya. Kalau Anda ya main kecelup lendut ya coklat enggak karu-karuan itu ya. Nah ini naga kok rusuh ini. Terus saya lihat lagi, lebih dalam lagi, ternyata dia menempati sebuah pusaka. Jadi yang dikubur itu, ya, yang ada makamnya Untung Suropati itu adalah pusaka. Yang satu pusaka kan ada 2 makam di situ, 2 atau 3 ya, 2 kan. Yang satunya itu Kembang Wijaya Kusuma, ya, kotamnya putri ya, putri kemben gitu. Yes, orang dewasa lah, bukan putri ya. Orang sudah kayak seumur 35-40 ya. Pakai kunde, ya, ada ditancap Kembang Wijaya Kusuma di kundenya. Nah, itu. Dua-duanya pengen ikut saya gitu ya. Tapi ya wis, enggak usah lah gitu ya. Enggak usah ikut ya. Tapi si naga ini ngeyel ya, melok ya. Saya pulang ke rumah itu melok ya. Tapi sebelum pulang ke rumah itu saya ziarah, di situ juga ada makam Habib atau siapa ini. Di situ ada ya. Saya ziarah di situ. Energinya luar biasa juga ya. Saya disambut ya sama kodamnya. Kodamnya bukan itu ya. Nah, di situ. Ya, terus datang lagi orang tua ya pakai tongkat itu. Ngomong seperti ini. Loh, kamu kok aku ndak dikunjungi gitu loh. Loh, jenengan sinten, Bang? Aku Mbah Slaga. Mbah Slaga sapa gitu. Saya kan jarang, enggak pernah teman-teman ya ziarah ke makam-makam seperti itu ya. Enggak pernah. Itu saja diajak teman saya. Ya, diajak teman saya. Ya biasa ziarah ke mbah saya saja gitu. Ya pernah juga ke Wali Songo, itu dulu masih kecil. Nah itu. Nah, setelah itu ya, setelah Mbah Slaga itu datang, oh ya Mbah, saya akan ke tempat Anda. Itu selang 2 hari baru ke tempatnya, enggak langsung teman-teman. Karena sudah malam ya, sudah malam. Harus mulai gitu. Saya selalu keingat itu gitu. Aku enggak mau kunjungi gitu. Aku enggak mau parani gitu. Ya. Saya parani ke sana. Ya ternyata ada makam Mbah Slaga ya dekat stadion Suropati lapangan sepak bola Suropati itu sebelah selatannya itu ada pintu masuk, itu ada masjid itu. Ya, saya ziarah ke sana ya muncul ya sosok itu ya seperti resi gitu loh ya, seperti pakaian umroh itu, celana bawah lutut itu ya, rambutnya putih ya. Jauh belas itu. Ya itu kodamnya. Ya pusakanya apa ya, tongkat itu. Ya.
Jadi ada dua tongkat ya, yang di Pasuruan ini ya, sebelahnya pasar itu kan ada kuburan di makam umum itu, sebelahnya Untung Suropati. Untung Suropati tumbak sama bunga cempaka itu ya. Wijaya Kusuma ya, sama ya, bunga cempaka Wijaya Kusuma sama ya. Nah, itu ularnya ikut teman-teman, ularnya ikut sampai rumah itu loh, ikut saat itu ya. Nah, kebetulan ada dupa di saya, ada dupa, saya coba suguh ya. Nah, pada saat itu saya menangani klien 2 ya, klien masalah hukum ya, bukan masalah spiritual ya, bukan masalah supranatural, bukan, tapi masalah hukum. Wah, dia ini selalu ngobong-ngobong seperti itu ya. Tak coba ya, tak suguh ya. Ular yang katakanlah kecelup lendut tadi itu meletek, kulitnya itu meletek, jadi bau bersih ya, wes kemerincang, wes kayak di film-film itu loh, murup itu loh ya, mahkota emas ya. Oh, saya menang teman-teman ya, wes gincrak ini ya. Jadi kalau katakanlah saya ke Pasuruan itu mesti tak suguh ya, mesti tak suguh ya, tak tukono dupa 10.000 tak sumeti, so menang ya, set. Lah itulah teman-teman, artinya apa, kodam dari pusaka itu sudah ikut dengan saya, walaupun pusakanya tidak ikut itu. Nah, tentunya ya bukan karena weton saya ya, tapi karena laku saya. Jadi teman-teman weton Selasa jangan terjebak bahwasannya kodam itu ikut dengan Anda karena weton Anda. Weton itu tidak pengaruh apa-apa, weton itu hanya penanda saja ya, ibarat Anda rumah di mana ya, alamat ini, weton itu ya ibarat alamat ya. Ibarat rumah Anda ini di mana ya. Baik tidaknya pelaku Anda diikuti atau tidaknya oleh kodam ya, itu tergantung dari diri Anda. Ada juga ya, ini cerita ya, ada juga saya ketika wirid, ketika dzikir itu melihat cahaya, ungu terong itu loh ya, ungu terong semi biru itu, pewadang teman-teman, tak pewarani cerwen, ternyata apa, ada di kepala naga ya, mustika di kepala naga. Terus tak pandang meneh, ini berarti kan dimensinya halus lagi, ternyata keris ya, keris pulang geni ya, ada di belakang rumah saya. Kalau seperti itu kodamnya itu sudah ikut teman-teman ya, kalau mau, tapi saya enggak usah ikut saya gitu ya, dia nunggu pekarangan. Nah, apakah itu karena weton saya? Tidak. Samanya dengan pusaka yang diberi oleh teman saya ini, apakah karena weton saya? Bukan ya. Jadi teman-teman weton Selasa jangan terjebak ya, bahwasanya diri Anda itu mendapatkan sebuah pusaka karena weton, atau kodam Anda itu ya, kodam pendamping weton Selasa itu apa, tidak usah dipikirkan itu. Berpikirlah bahwasanya ya, kalau Anda memiliki kodam itu karena laku Anda. Kalau Anda ingin memiliki kodam, beli pusaka ya, Anda beli pusaka seperti ini, tapi belinya di pameran keris ya. Anda bisa tanya-tanya ya, dengan penjual di sana ya, di pameran ya, pameran yang resmi ya, biasanya ada setiap daerah ya. Itu keris sepuh-sepuh ya, ada juga keris kemerdekaan, tapi Anda akan bisa membedakan ya, dari 1000 keris yang dipamerkan itu pasti ada salah satu yang Anda itu sawenang polis, nggak kena diempet ya. Itu biasanya cocok seperti itu. Jangan langsung, wah ini harganya murah 100.000 misalkan, Anda langsung beli, jangan
Ya, cara merasakan seperti itu. Cocokkan dulu ya. Ada rasa dulu ya. Makanya penting ya teman-teman weton Selasa. Kalau Anda ingin mendeteksi khotam, ingin bisa berinteraksi, gunakan kepekaan rasa Anda. Ya, gunakan kepekaan rasa Anda, gunakan kepekaan batin Anda. Baru Anda akan bisa berinteraksi dengan khotam. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.